Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fatimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian puisi. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Sri Wahyuni Liana Putri, yang kedua ada Fanya Karina Dewi, yang ketiga ada Zelika Putri Aulia, dan yang keempat ada Muhammad Iqbal Farhan. Jadi kami di sini akan menjelaskan terkait menganalisis puisi kepada Hawa karya Aan Mansur menggunakan pendekatan struktural. Untuk penjelasannya akan ada di salin selanjutnya. Selamat menyaksikan. Pendekatan struktural. Setelah menganalisis, hasil yang didapatkan ialah struktur fisik dan batin pada puisi karya Aan Mansur yang berjudul Kepada Hawa. Temuan dari unsur fisik terdapat diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, versifikasi, dan tipografi atau perwajahan. Sedangkan temuan unsur batin puisi terdapat dari tema, perasaan, nada, dan amanat pada puisi. Unsur fisik pada puisi yang berjudul Kepada Hawa karya Aan Mansur. Yang pertama ada diksi. Diksi yang terkandung di dalam puisi Kepada Hawa karya Aan Mansur memiliki makna yang cukup dalam mengenai sebuah perasaan dan kisah cinta. Jika dalam puisi-puisi cinta pada umumnya akan ada perasaan cukup biasa saja dan bahkan cenderung melebih-lebihkan. Namun, dalam puisi tersebut nampak seperti sebuah kejujuran dan nuansa elegan yang sangat sulit didapatkan. Bahkan si tokoh utama laki-laki itu langsung menegaskan bahwa dia sanggup bertahan hidup dan memberikan cintanya kepada si perempuan itu daripada laki-laki yang telah meninggalkannya mati dan tidak memberikan apapun dalam hidupnya. Hal ini terdapat dalam potongan bait yang berbunyi, lelaki yang kamu cintai mati itu dan tak membawamu ke makamnya. Sementara aku bertahan hidup, bertahun-tahun sanggup tak mati oleh rindu dan menanti di surga. Yang kedua ada imaji. Imaji merupakan cara yang digunakan oleh penyair dalam penggunaan indera manusia seperti imaji penglihatan, lalu imaji pendengaran, imaji perabaan, imaji pengecap, dan juga imaji penciuman. Nah, analisis imaji pada puisi Kepada Hawa karya Aan Mansur yaitu yang pertama, imaji penglihatan. Imaji penglihatan adalah citraan yang disusun oleh indera penglihatan atau mata. Citraan ini seringkali digunakan oleh penyair. Citra penglihatan mampu memberi rangsangan kepada indera penglihatan dan dituliskan dalam kata-kata sehingga hal-hal yang tidak terlihat menjadi seolah-olah terlihat. Analisis imaji penglihatan pada puisi Kepada Hawa sebagai berikut. Nah, ada pada larik, aku merelakanmu menjauh, merelakanmu terjatuh ke tempat sampah bagai sepotong apel merah. Dari kutipan larik puisi di atas, terdapat imaji penglihatan yang merupakan suatu gambaran yang dilakukan oleh penyair untuk mengajak pembaca seakan-akan memandang atau membayangkan terjatuh ke tempat sampah bagaikan sepotong apel merah. Yang kedua, ada imaji perabaan. Imaji perabaan atau taktil adalah citraan berupa lukisan yang mampu menciptakan suatu daya saran bahwa seolah-olah pembaca dapat tersentuh, bersentuhan, ataupun yang melibatkan efektivitas indera kulitnya. Analisis imaji perabaan pada puisi Kepada Hawa sebagai berikut. Nah, itu terdapat pada larik, yang digelinggimu pernah berdarah, sementara aku bertahan hidup, bertahun-tahun sanggup tak mati, oleh rindu dan menanti di surga. Hawa, aku masih ular yang setia, mencintaimu sepanjang usia Tuhan. Dalam kutipan larik puisi di atas terdapat imaji perabaan atau taktil yang merupakan suatu gambaran yang dilakukan penyair untuk mengajak pembaca seakan-akan merasakan gambaran, rasa darah, dan efektivitas perasaan rindu dan cinta.
Jadi yang keenam di sini ada kata kongret yang menjelaskan bahwa pada bait Hawa aku masih ular yang setia mencintaimu sepanjang usia Tuhan. Jadi pada bait ini melambangkan kecintaan seorang laki-laki terhadap perempuan dan maksud penulis agar pembaca selalu bisa bersyukur dan bisa selalu setia dengan pasangannya di dalam kondisi apapun. Jadi laki-laki yang Hawa cintai bahkan tidak menganggap keberadaan Hawa ada. Di sini ada bahasa figuratif. Dalam hal ini, figuratif mengacu pada apa-apa saja yang menjadikan pesan dalam puisi tersebut dapat tersampaikan dengan baik dari pencipta puisi kepada pembaca. Oleh sebab itu, dalam melihat sisi figuratif, erat kaitannya dengan penggunaan gaya bahasa atau majas. Di antaranya ada majas perbandingan dalam puisi ini, yaitu majas perbandingan atau majas alegori. Pada bait ini, aku merelakanmu menjauh, merelakanmu terjatuh, bagai sepotong apel merah yang digeligimu pernah berdarah. Nah, makna dalam majas tersebut adalah tokoh aku sudah berusaha menahan semua rasa sakitnya untuk merelakan seseorang yang ia sayangi pergi. Walau kenyataannya ia masih sangat mencintai, bagaimana ia bisa menemukan dan mempertahankan sosok Hawa walaupun pernah jatuh ke tumpukan sampah sekalipun dan tak ada yang memperhatikan. Yang selanjutnya ada majas sindiran atau sarkasme. Majas sarkasme ini bisa dikatakan sebagai majas sindiran yang kasar. Dalam puisi tersebut tergambar juga nih pada lirik, adakah cinta yang jatuh kepadamu melebihi cintaku? Lelaki yang engkau cintai itu mati dan tak membawamu ke makamnya. Makna dalam majas tersebut adalah tokoh aku berusaha menyindir Hawa agar ia tersadar, serta memahami bahwa tokoh akulah yang paling besar cintanya. Berbeda dengan laki-laki yang Hawa cintai bahkan tidak menganggap keberadaan Hawa ada. Lalu di sini ada majas pertentangan atau majas paradoks. Majas paradoks adalah majas yang mengandung pertentangan antara kenyataan dengan fakta yang ada, tapi pada kenyataannya mengandung kebenaran. Dalam hal ini juga tergambar pada lirik, sementara aku bertahan hidup bertahun-tahun sanggup tak mati, oleh rindu dan menanti di surga. Makna dalam majas tersebut adalah tokoh aku berusaha hidup untuk orang yang ia cintai Hawa, sampai tak sanggup untuk menyerah terhadap Hawa karena rasa perasaan sayangnya yang terbalas dan digambarkan dengan atau surga, sesuatu yang indah, sebuah penantian yang berbuah manis juga. Majas perbandingan atau majas asosiasi. Majas ini digunakan untuk membandingkan perasaan atau emosi dengan suatu objek, situasi, simbol yang berbeda-beda. Dalam hal ini tergambar pada lirik Hawa, aku masih ular setia mencintaimu sepanjang usia Tuhan. Versifikasi bunyi dalam puisi menghasilkan dua, yaitu rima dan ritma. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Rima digunakan untuk menggantikan istilah persajakan pada sistem lama karena diharapkan penempatan bunyi dan pengulangan kata tidak hanya di akhir setiap baris, namun juga untuk keseluruhan bait pada puisi. Dalam ritma, pemotongan baris menjadi frasa yang berulang-ulang merupakan unsur yang memperindah puisi tersebut. Rima akhir setiap bait pada puisi sebagai berikut. Bait pertama, atau AABBB. Bait kedua, atau AA. Bait ketiga, tia atau ABCAB. Bait keempat, aan atau AA. Ritma, kata depan dan imbuhan. Merelakanmu menjauh ke tempat sampah yang digeligimu pernah dan tak membawamu ke makamnya, oleh rindu dan menanti di surga, mencintaimu sepanjang usia Tuhan. Tipografi. Tipografi merupakan aspek visual puisi untuk mengetahui tata hubungan dan tata baris dalam sebuah puisi. Tipografi berjudul Kepada Hawa karya Aan Mansyur di atas merupakan tipografi konvensional. Tipografi tersebut tidak menggunakan bentuk yang rumit dalam penulisannya. Setiap permulaan baris dimulai dari sisi yang kiri yang tersusun lurus sampai akhir puisi. Jumlah baris setiap bait berbeda. Yang pertama ada 6 baris, bait kedua ada 2 baris, bait ketiga ada 5 baris, dan yang terakhir bait keempat ada 2 baris. Unsur batin pada puisi Kepada Hawa karya Aan Mansyur terdiri yaitu tema, perasaan, nada, dan amanat. Yang pertama itu ada tema. Tema merupakan menyampaikan gagasan yang dikembangkan melalui sajak-sajaknya, baik berupa makna setiap bait maupun keseluruhan.
Tema dari puisi kepada Hawa karya Aan Mansur tersebut adalah kemanusiaan. Lewat puisi kepada Hawa menggambarkan tentang perempuan yang bisa membuat penyair sangat emosional dan rela bertanggung jawab atas kesalahan yang sejatinya diperbuat karena keinginan perempuan, karena adanya desakan yang kuat berupa belas kasih atau kemanusiaan. Yang kedua itu ada perasaan. Perasaan atau rasa penyair membuat puisi dengan menyelipkan suatu sikap terhadap permasalahan yang terdapat dalam puisi. Analisis puisi kepada Hawa sebagai berikut. Perasaan penyair dalam puisi ini termasuk terbawanya sebab dalam puisi ini Aan seolah-olah menjadi pelakon utama yang merasakan betapa suka duka itu terjadi dalam diri penyair. Hingga penyair yang sangat emosional dalam penulisan puisi ini terbukti dari sajak-sajaknya yang memakai kiasan. Yang ketiga itu ada nada. Penyair mencoba menceritakan kepada pembaca tentang cinta seorang laki-laki kepada perempuan dengan suasana yang sangat mendalam, bahwa rasa cinta tokoh aku sangat tidak terbatas pada perempuan Hawa. Yang keempat itu ada amanat. Amanat merupakan menyampaikan maksud dan tujuan yang disampaikan kepada pembaca melalui pesan tersirat yang terdapat dalam isi puisi. Analisis amanat dalam puisi kepada Hawa sebagai berikut. Amanat atau pesan yang dapat kita ambil dari puisi tersebut adalah mensyukuri karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita, menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan, dan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Tuhan. Dengan mencintai bahkan setia dengan satu orang sampai akhir hayat adalah hal yang mahal dan hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang mahal pula. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.